Email dari 104.4 FM Semarang Female Station, dan kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon. Ada Mbak Dewi di sini. Halo, selamat malam Mbak Dewi. Selamat malam. Oke, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya? Bisa. Oke, silakan Mbak Dewi, langsung saja diceritakan ini untuk kejadiannya kapan dan di mana? Ceritanya sekitar 5 tahun yang lalu, Mas. Itu malam, keponakan saya kan tidur di lantai atas. Di lantai atas itu sepertinya kamarnya tuh tidak bisa untuk celah keluar. Oke. Terus sekitar jam 9:30 itu ya di luar masih ada beberapa orang sih, termasuk saya juga. Terus tapi kok tiba-tiba dia tuh seperti dilempar dari kamarnya. Karena kamarnya itu kan ada jendelanya. Nah, jatuhnya tuh pas di sebelah jendelanya itu, Mas. Jadi di luar. Padahal kalau dia jatuh, maksudnya kalau dipakai logika tuh dia nggak bisa lewat jendela itu. Tapi kok dia bisa ngelewati. Terus dia langsung jatuh ke bawah. Tapi dia antara sadar nggak tidak. Kenapa? Nggak tahu. Kok dia kayak orang mabuk gitu. Linglung gitu ya? Kayak orang linglung, benar Mas. Terus sebelumnya itu ya di sekitar keponakan saya jatuh itu anak saya sendiri. Dia tuh malam bikin tugas gitu loh Mas, bikin tugas pakai laptop kan. Itu sekitar jam 12 lebih. Itu kayak suara dengar orang jalan di tangga gitu. Tak 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 gitu. Nah, itu jalannya ke arah kamar keponakan saya yang jatuh tadi, Mas. Terus itu sering itu pernah saya ngalami lihat, saya di luar, Mas. Saya lihat ke dalam ruangan tuh kok ada kayak gadis kecil gitu loh, Mas, gadis kecil. Itu berdiri aja di ruang tengah saya. Saya lihat dari luar, kok ada gadis kecil, siapa? Padahal saat itu nggak ada keponakan yang lain tuh pada keluar gitu, Mas. Terus aku masuk lihat, kok nggak ada. Terus itu siapa gitu. Sampai saat ini kadang-kadang saya udahlah. Biasanya kalau rumah tuh mesti ada kan yang ini itu. Iya. Cuman ini Mas, sepertinya kayak kadang-kadang suara anak kecil gitu, Mas. Kayak main gitu loh. Ini dari mana suara anak kecilnya? Itu di sebelah rumah kakak saya kan, yang deketan yang keponakan saya jatuh itu, di sekitar ruangan situ. Itu pernah juga kayak suara anak kecil lari-lari gitu loh, Mas. Itu anak saya yang dengar. Terus pernah juga malam ya Mas, malam bikin apa tuh malam-malam gitu kayak ada suara ketawa gitu. Terus mungkin karena suara ketawa cewek apa cowok? Iya, cewek. Terus ada suara ketawa gitu, dilihat memang sudah malam, nggak mungkin lah ada yang masih ini Mas ya. Sekitar jam 1 lah gitu. Itu ya di rumah ini juga. Terus ya udahlah, keponakan saya karena emang dia berani gitu. Dia diam-diam gitu aja. Terus hilang sendiri gitu. Intinya seringnya itu ini Mas, kayak apa ya? Gadis kecil itu sering juga nongol, gadis kecil itu. Gadis kecil itu sering saya lihat, anak saya lihat, terus keponakan saya lihat. Tapi yang paling ekstrim tuh pas keponakan saya jatuh itu loh. Dan dia bisa jatuh dari kamar yang notabene-nya dia nggak bisa melewati. Itu kok dilempar gitu loh Mas. Keluar terus brok, lewati ternit. Tapi untungnya dia nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Sempat. Ini masih ada gangguan lagi? Sepertinya itu aja. Yang paling sering itu yang kayak suara jalan itu loh Mas. Yang paling sering. Mungkin Mbak Dewi supaya supaya kerabat Imelda juga punya gambaran. Ini
keluarnya, dilemparnya itu, jatuhnya itu berarti keluar kamar terus ke Iya. lantai bawah. Iya, benar. Keluar kamar, tapi kalau keluar kamar itu intinya jendela itu nggak bisa Mas dilewati itu, nggak bisa. Oke. Tapi kenapa bisa nyampe keluar kamar terus jatuh ke bawah gitu? Berarti ini kamar ponakan di lantai atas kan, Mbak? Iya, di lantai atas ya, benar. Berarti dilemparnya ke lantai 1 dan itu nggak kenapa-kenapa? Dilemparnya ke pas di ruang tengah itu, pas di ruang tengah. Oke. Brok gitu. Dia kayak pertama dia kayak orang linglung gitu emang Mas. Terus dikasih minum di ini, terus dia baru sadar. Nggak tahu aku kayak ada yang narik apa gimana gitu ceritanya. Ya. Oke. Ini umur berapa sih Mbak ponakannya? Dia waktu itu mungkin sekitar 20-an Mas. 20 tahun? Iya, udah besar. Baru lulus SMK lah, mungkin sekitar 19 apa gitu. Oke. Tapi dari ponakan Mbak Dewi ini, selain dilempar itu, pernah nggak Mbak merasakan atau gangguan-gangguan gitu? Ya sering dia sering. Dia kalau cerita sering. Dia di rumah itu, termasuk yang dengar suara ketawa itu, terus apa? Dengar kayak anak-anak kecil berlari gitu. Anak saya sendiri pun pernah Mas di situ, kayak ada suara langkah gitu. Ada sepi gitu kan, tangganya kayak tek gitu, kayak suara orang naik gitu loh. Tapi nggak ada. Oke. Ini Mbak Dewi dan keluarga menempati rumah ini sejak tahun berapa kalau boleh tahu? Oh sudah lama Mas, mungkin sekitar tahun 70-an ya. Sekitar tahun 70-an. Rumah peninggalan orang tua kah? Iya, ada orang tua masih ada juga. Oke. Dari tahun 70-an? Sekitar tahun 70-an. Untuk gaya rumahnya sendiri Mbak? Kok rumahnya kan dulu bangunan tua ya Mas ya, bangunan tua. Rumah yang asli itu bangunan tua. Itu depan tuh ada pohon mangganya besar kan. Terus kebetulan sebelah rumah itu rumah kosong Mas. Sebelah tuh rumah kosong. Terus yang belakang tuh ada juga rumah kosong. Jadi kita dikelilingi rumah kosong. Terus direnovasi rumah tua itu. Nah, tapi yang sering ada gangguan tuh yang rumah kakak saya yang sebelah itu Mas, bukan yang tempat ibu. Yang sebelahnya. Ini rumah kosongnya ini sejak tahun berapa Mbak kosongnya? Udah ditinggal berapa tahun? Kalau rumah kosong yang belakang itu sudah lama sekali. Itu memang sering ada yang cerita, pokoknya sering apa serem gitu loh Mas. Terus dulu ada bangunannya terus dirobohin. Sekarang jadi kayak tanah gitu? Dia jadi kayak tanah. Tapi kalau yang sebelah rumah persis itu rumah kosong lama Mas, lama. Itu yang ada ruangan di atas tuh ya sebelahan sama kamar keponakan saya itu sebelahan Mas, sebelahan. Oke. Itu ada lantai itu, jadi urut gitu loh Mas. Oke. Tapi jarang ditempati. Berarti rumah kosong ini bersebelahan persis sama rumah sama kamar keponakan. Iya. Itu di lantai atas juga. Oke. Terus itu udah lama kosong, nggak ditempati. Kadang kalau dikasih lampu tuh sering mati katanya Mas. Mati. Yang di kamar ponakan? Dulu, tapi sekarang terus sering ditidurin. Dulu kan jarang ditempatin. Oke. Terus sering ditidurin, sekarang udah agak-agak nggak seperti dulu. Yang sering yang sebelah rumah kosong itu Mas. Kalau yang punya datang dikasih lampu, nanti besoknya udah mati. Oke. Di lantai 2 itu ada ruangan apa aja Mbak? Di kamar aja Mas, kamar aja tok, kamar ponakan doang. Kamar. Lainnya berarti nggak ada ruangan sama sekali? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Terus ketika Mbak Dewi melihat si gadis kecil ini, ya, itu gambarannya seperti apa Mbak sosoknya? Bajunya mungkin atau mukanya? Bajunya putih, saya jelas lihat putih. Bajunya putih, rambutnya sebau gitu. Dia lihat tapi nggak ada ekspresinya gitu Mas. Dia sepertinya lihat tapi nggak ada ekspresi gitu. Berarti lihat aja. Lihat ke arah Mbak Dewi tapi tatapannya datar gitu ya. Saya jadi siapa gadis kecil? Saya kan gitu Mas. Saya dari luar kan jelas sekali. Saya masuk kok nggak ada. Saya tengok ini tadi siapa gitu. Oh, udahlah aku gitu aja. Cuman ya agak-agak
agak-agak ini juga. Pas malamnya. Dari raut mukanya gimana Mbak? Apakah pucat apa gimana? Mukanya biasa sih, mukanya biasa. Kalau pucat sih karena saya dari jauh ya Mas ya, nggak begitu ini. Mukanya biasa lah, muka gadis kecil gitu. Pakai baju putih gitu. Ini bentar Mbak Dewi, berarti Mbak Dewi waktu itu posisi lihatnya di mana Mbak Dewi? Saya di luar di rumah. Saya di luar di halaman gitu. Gadis kecilnya? Di dalam rumah yang sini, yang tempat ibu saya malah. Posisinya di mana? Di depan TV itu. Di ruang tengah berarti ya? Tempat keponakan jatuh? Oh, sebelahnya Mas. Kalau itu kan ada 2 rumah, tempat ibu sama tempat kakak. Kalau tempat kakak itu yang keponakan jatuh. Kalau aku lihat gadis kecil ini yang di rumah ibu. Oke. Tapi bersebelahan ya, tepat bersebelahan rumahnya. Sebelahan persis. Oke. Ini cerita yang mungkin menarik juga nih kerabat Imelda karena gangguan yang dialami sangat-sangat ekstrim bisa dibilang. Iya. Dan kalau di logika juga, kalaupun si anak ini memang jatuh, si keponakan ini memang jatuh, harusnya minimal terluka atau terkilir. Itu malah enggak ya Mbak ya? Enggak sama sekali, enggak. Cuman linglung aja? Iya kayak linglung, seketika kayak linglung. Terus dibawa ke rumah sakit itu malah Pak dokter sempat bilang, mabuk ya mas gitu. Padahal enggak, dia tidur aja. Oke. Mas Bo, mungkin akan saya sambungkan ke Mas Bo ya, Mbak Dewi ya. Karena Mas Bo juga sudah selesai untuk mengilustrasikan untuk sosok yang ada di sana. Mas Bo, ini satu gangguan yang sangat-sangat ekstrim yang dialami oleh Mbak Dewi dan orang-orang yang ada di rumahnya. Yang mana tadi awalnya ketika saya dengar cerita dari Mbak Dewi, si keponakan Mbak Dewi ini saya kira usianya masih kecil gitu, tapi ternyata sudah remaja, bahkan sudah dewasa gitu bisa dibilang. Ya, ini nun sewu buat Mbak Dewi ya. Mungkin di sini ilustrasi saya gambarnya mungkin agak berbeda yang dilihat panjenengan nun sewu. Di sini memang tetap ada anak kecil cewek, cuma rambutnya di sini itu melebihi bau nun sewu yang saya gambar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nun sewu semacam orang tua. Jadinya kalau bahasa saya gini, orang tua ini terkesan ngemong. Jadinya dia itu kayak nun sewu, kalau bahasa saya itu kayak mbok-mbannya daripada si anak kecil ini. Dan tidak tahu kenapa pada waktu di tengah Mbak Dewi cerita, saya juga pada waktu di tengah mengilustrasikan gambar ini. Jadi kalau bahasa saya gini, si anak kecil ini terkesan kayak mengajak main untuk apa itu tadi keponakan ya nun sewu, keponakannya dari Mbak Dewi nun sewu. Tapi karena memang mungkin tidak ada respon atau secara logikanya itu frekuensinya itu tidak masuk, sehingga Mbak Ban ini terus kemudian marah, terus kemudian kayak orang itu kayak melemparkan nun sewu. Kalau bahasa saya seperti itu. Dan ini nun sewu, ini bukan asli daripada rumah itu atau rumah Mbak Dewi itu sendiri. Cuma ini dia itu kayak gini. Kalau boleh kita bayangkan tuh kayak orang itu gini. Si anak kecil itu jalan-jalan terus kemudian diikuti oleh mbak-mbaknya atau istilahnya untuk pengasuhnya. Karena di sini saya gambarkan di sini adalah orang tua dengan menggunakan jari ya, kalau bisa apa kalau bahasa saya kemben ya. Kemben orang tua. Itu ada Pak. Itu di rumah depan yang kosong itu ada. Ini siapa yang pernah melihat atau Itu tetangga. Dia kan jaga rumah di situ. Itu kan rumahnya punya orang Semarang juga, itu kosong, rumah besar dijual nggak laku-laku. Itu dia pernah di kayak pakai kemben orang Jawa itu toh, pakai pakaian orang Jawa itu toh Pak. Itu ada yang rumah depan. Jadinya terus lalu gimana Mbak? Mbak Dewi masih di sana? Iya masih. Oke. Lalu setelah melihat itu gimana Mbak? Kalau itu yang cerita tetangga, yang rumah depan itu. Tapi memang orang tua menggunakan kemben Jawa gitu. Kayak lurik gitu toh, baju lurik gitu maksudnya.
Ya, jadinya seperti itu Mbak Dewi. Ya, jadi justru yang saya gambar pertama di sini atau yang lebih kuat adalah orang tua dengan menggunakan kemben kalau bahasa saya. Baru kemudian anak kecil, cuma kalau yang dilihat dari Mbak Dewi ini kan sebahu ya tadi ya kalau nggak salah ya. Cuma kalau di sini adalah panjang melebihi bahu. Justru malah kalau bahasa saya sepergelangan tangan ya Mas ya. Seperti itu. Dan ini kedua ini kayak kalau bahasa saya itu dia ikatan ininya tuh erat banget. Jadinya terkesan si orang tua ini yang memakai kembeni terkesan kayak apa ya Mas ya, bu bannya ya kalau bahasa saya apa ya? Seperti yang, ibu asuh gitu ya? Iya, yang mengasuh. Yang ngomong, ya, yang ngomong betul sekali. Oke, tapi bisa dibilang berarti si ibu-ibu ini energinya besar ya Mas Boy ya? Iya, untuk bisa melemparkan. Iya, sangat besar sekali. Dan ini kalau bahasa saya ternyata tertua Mas. Seperti itu. Nah, Nun Sewu kok tiba-tiba saya mencium bau kopi Nun Sewu. Panjenengan membuat kopi atau jenengan juga mencium bau kopi? Saya suka kopi nih Pak. Tapi ini kebetulan enggak bikin. Oh gitu ya, enggak tahu kok tiba-tiba saya mencium bau kopi. Maka dari itu apakah di sana juga ada di dekat saya ada kopi, cuman gitu. belum saya bikin Pak ini. Saya paling suka kopi hitam. Kalau bahasa saya di sebelah kiri panjenengan ya berarti ya. Ini di kamar berarti apa di apa itu? Oke. Tapi untuk dari segi energi Mas Bo, apakah si sosok ibu-ibu ini juga bisa dibilang cukup negatif gitu atau hanya ingin melindungi si anak itu? Kalau bahasa saya karena gini Mas, namanya orang ngomong ya Mas ya. Apapun yang membuat yang dimomong ini tidak suka dia yang maju Mas. Kalau bahasa saya gitu. Cuma di sini karena pada itu keponakan itu kan tidak tahu apa-apa. Mungkin juga tidak tahu. Logikanya tuh dawa juga malah meneng wae. Sampai si anak kecil juga gini, bahasa saya tuh kayak dibayang saya tuh kayak gorok-gorok gitu. Kayak apa ya? Dorong-dorong goyang-goyangkan gitu ya. Kayak gitu, terus kemudian karena enggak bangun kayak malah. Dan ini sempat juga kayak orang itu kayak menangis untuk si anak kecil. Terus kemudian dari pintu kayak langsung di kayak orang itu kayak dihentakkan kalau bahasa saya seperti itu. Kayak jengkel gitu ya Pak. Betul jengkel. sekali menurut saya. Oke. Mungkin seperti itu dulu Mbak Dewi ya di Banyumanik untuk cerita di malam hari ini. Ya, terima kasih. Oke. Kalau misal nanti dari ponakan sendiri ada cerita sendiri mungkin yang dialami pada waktu itu apa mungkin bisa nelpon kita di kesempatan berikutnya ya Mbak Dewi ya. Iya, masih ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dewi di Banyumanik dan selamat beristirahat. Terima kasih. Yes, selamat malam.